Hai guys, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelaskan materi elemen dampak sosial informatika kelas 9, yaitu tentang keamanan data dan informasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang keamanan data dan informasi? Dan apa saja bentuk-bentuk kejahatan di dunia digital? Simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Sebelum masuk materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalkan saya Debbie dan teman saya Jessica Aulia Lubis. Langsung saja kita masuk ke dalam peta konsep yang kita pelajari pada hari ini, di mana elemen dampak sosial informatika ini. Kita akan mempelajari keamanan data dan informasi, di mana di dalam keamanan data dan informasi ada kejahatan di dunia digital dan ada kerawanan di dunia digital. Lalu ada perkakas keamanan data dan informasi. Lalu ada meningkatkan keamanan data dan informasi. Nah, khusus untuk video pada hari ini, kita akan mempelajari keamanan data dan informasi ya. Langsung saja ke keamanan data dan informasi. Nah, keamanan data dan informasi terdiri dari atas 3 kata, yaitu keamanan data dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci, namun juga dapat dilakukan oleh orang proses pengawasan otorisasi seperti yang kalian temukan di area tertentu, seperti objek penting negara, bandara, dan lain-lain. Sedangkan data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum yang diartikan fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasikan dan dikumpulkan dari sumber data. Sedangkan yang terakhir, informasi, adalah makna yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil pemrosesan data. Yang pertama, kejahatan di dunia digital. Saat ini, dengan makin banyaknya penggunaan komputer dan internet, komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang belajar menjadi programmer atau programmer yang selanjutnya digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanan. Namun di sisi lain, ada juga orang yang belajar untuk meretas dan melakukan kejahatan di internet. Muncullah istilah peretasan atau peretas yang memiliki konotasi yang pasif dan negatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi peretasan. Istilah hacking atau peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat atau yang disebut peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan, dan pemerintahan yang berisi informasi sensitif. Peretasan juga merusak situs web, melakukan serangan situs web, menghapus file, dan mengganggu bisnis. Adapun era-era peretasan, era 1 tahun 1960 sampai 1970-an. Era kedua tahun 1970 sampai 1990-an. Era ketiga tahun 1990 sampai dengan sekarang. Nah, yang pertama, era peretasan 1, kegembiraan dalam pemrograman. Seorang
peretas adalah programmer kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Peretas disebut ahli komputer yang memahami teknik komputasi sehingga mampu mengembangkan banyak program dalam bentuk permainan komputer. Para peretas terkadang menemukan cara untuk masuk ke sistem milik orang lain walaupun mereka bukan pengguna resminya. Sedangkan yang kedua, ada era peretasan 2, munculnya sisi gelap peretasan. Pada tahun 1980-an, muncul sisi gelap peretasan yang dilakukan dengan penyebaran virus komputer dan munculnya worm. Morris Worm 1998 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. Perilaku peretasan muncul dalam bentuk vandalisme digital yang menanti halaman muka situs web dengan lelucon pencurian informasi pribadi. Dan terakhir ada nomor 3, era peretasan 3. Peretasan sebagai alat merusak dan alat kriminal. Black Hat hacker masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya. Cracker White hacker masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusaknya. Grey hacker masuk ke sistem orang lain tanpa izin, tidak merusaknya hacker. Berikutnya adalah peretasan. Yang pertama ada virus. Virus adalah malware yang merusak dengan cara mengidentifikasi hardware maupun software melalui media. Contohnya adalah memori Denison virus dan Markovirus. Yang kedua ada worm. Worm adalah malware yang menyebar dengan sendirinya tanpa interaksi penggunanya dalam sebuah jaringan komputer. Contohnya adalah I Love You dan Contrigger. Lanjut, yang ketiga ada Trojan Horse. Adalah malware yang tampak jinak tapi membawa komponen yang jahat di dalamnya. Contohnya adalah Zeus dan Tiny Banker. Keempat, ada rekayasa sosial, adalah cara untuk menipu korbannya dengan manipulasi atau membuat akun palsu dari intonasi tertentu. Kita lanjut ke nomor 5, ada phishing. Phishing adalah metode menipu dengan cara menelpon atau mengirim pesan dengan mengaku seolah dari lembaga yang resmi. Contohnya mengirim website atau link palsu agar korban memasukkan data pribadi. Keenam ada farming. Farming adalah teknik menipu korban dengan cara mengambil alamat IP address lalu mengunci accounts dalam browsernya yang digunakan untuk menipu ke alamat website palsu yang sudah mereka siapkan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7, yaitu spyware. Adalah malware yang dapat dimata-matain mereka aktivitas melalui hardware software penggunanya perangkat. Contohnya Skyler dan hardware. Ke nomor 8 ada ransomware. Adalah malware yang mampu mengekspresi semua atau beberapa file yang menyampaikan pesan dan tebusan jika datanya ingin dideskripsi. Contohnya wawanjari dan notepad. Kita lanjut ke nomor 9, ada backdoor. Adalah metode untuk keadaan sistem jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahannya dan balasannya diandalkan dalam jarak jauh. Backdoor, hardware, software, dan jargon. Ke-10 ada botnet. Adalah metode menyebarkan malware dengan memasangkan beberapa komputer virus yang dikendalikan oleh komputer server. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang kerawanan dunia digital. Saat ini, memang hampir semua
peranti dalam sistem digital dari ponsel, tablet, bahkan peralatan rumah tangga kita di rumah dapat dikendalikan dengan web. Namun, peranti tersebut ternyata memiliki kerentanan berupa kelemahan dan kekurangan yang dapat ditemukan dan dieksploitasi seseorang. Lanjut tentang kerawanan sistem operasi, yaitu proses update sistem operasi menyebabkan file sistem operasi menjadi tambah suram dan memunculkan celah yang dimanfaatkan oleh peretas. Sistem operasi adalah banyak dijelaskan pada elemen sistem komputer. Sistem operasi seperti Microsoft, Windows, MacOS, Apple, dan Linux semuanya dikembangkan dengan usaha untuk menyeimbangkan kenyamanan dan kemudahan pengguna, penyediaan sistem stabil, andal, tanpa error, dan menyediakan sistem yang aman. Kita lanjut tentang kerawanan di internet. Banyak sistem awal di internet dibiarkan terbuka tanpa kata sandi dan sedikit yang terhubung ke jaringan telepon. Dalam hal ini, perlindungan sistem terhadap para penyusup memang tidak menjadi perhatian penting dan berpegang pada kepercayaan penggunanya. Proses browsing, upload, download, menggunakan internet, menggunakan peretas, melakukan farming, dan menyebarkan malware. Materi yang terakhir adalah kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Kerawanan pada internet manusia juga disebabkan oleh ketidakhati-hatian banyak kejadian pencurian data sensitif yang terjadi karena peranti portable seperti laptop dan ponsel yang dicuri. Hal ini menyebabkan pemikiran untuk menggunakan proteksi tambahan pada peranti portable agar tidak mudah dicuri. Pemirsa, 4 hacker kelas dunia asal Indonesia membobol data pribadi sebanyak 260.000 orang dari 70 negara di dunia. Dari aktivitasnya, pelaku mengantongi uang senilai 5 miliar rupiah. 4 hacker yang membobol data pribadi 260 warga dari 70 negara dibekuk jajaran Direskrimsus Polda Jawa Timur unit. Setelah kita mempelajari tentang keamanan data dan informasi, yang kita juga akan mempelajari bagian D, yaitu perkakas keamanan data dan informasi, metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi, diantaranya dapat menggunakan cara. Yang pertama ada enkripsi, metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. Yang kedua ada antivirus, adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Setelah kita mempelajari tentang keamanan data dan informasi, yang kita juga akan mempelajari bagian B, yaitu perkakas keamanan data dan informasi, metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi, diantaranya dapat menggunakan cara. Yang pertama ada enkripsi, metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. Yang kedua ada antivirus, adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Nomor 3 yaitu aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Keempat, alat autentikasi. Penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. 2.
kedua, alat autentikasi diantaranya A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan captena atau memilih gambar yang tersedia. Selanjutnya yaitu B. Autentikasi penggunaan. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menggunakan nama guru favorit sebelum login. C. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 teknologi, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pengguna, password, PIN, dan username. Yang kedua, sesuatu tentang dari pengguna, suara, sidik jari, dan retina. Yang terakhir yaitu sesuatu yang dimiliki pengguna, yaitu kartu ATM dan handphone. Kita lanjut ke bagian C, yaitu meningkatkan keamanan informasi. 1. Penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data, diantaranya yang pertama, Virus and Threat Protection, kedua, Account Protection, ketiga, Firewall and Network Protection, keempat, Application Control and Browser, kelima, Device Security, keenam, Device Performance and Health. Yang kedua yaitu penggunaan filter keamanan pada pertambahan filter keamanan yang paling kita lakukan saat berkoneksi di internet, diantaranya yang pertama, periksalah alamat situs web. Pastikan alamat situs web benar dan tidak masuk ke dalam situs yang salah. Yang kedua, yakinlah simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address dari web yang kita akses. HTTPS penggunaan Transport Layer Security, TAP atau Secure Socket Layer SSL yang dilakukan proses enkripsi. Yang ketiga, lakukan pertambahan berkata pada browser atau perambanan, lakukan update browser secara berkala. Pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing yang tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan atau barang yang ia sukai. Keempat, bagaimana cookie bekerja? Ketika ia menulis alamat web di address bar, mengeklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut dicatat oleh cookie. Dan cookie yang dapat menyimpan informasi space file dan situs web yang dikunjungi. Nomor 5 yaitu pelacakan akun. Meskipun filter cookie telah dinonaktifkan, tapi riwayat aktivitas pada akun tersebut masih dapat dilacak.